Sudah ya? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Cek, cek. Ada yang udah selesai? Suara saya terdengar ya? Dengar, Bu. Oke. Sampai mana yang udah selesai siapa? Coba saya panggil satu-satu. Rizka, udah selesai. Rizka Putri Agustin. Sampai mana ngerjainnya? Pertanyaan saya deh. Sampai mana ngerjainnya? Sampai mana ngerjainnya? Gimana? Coba Rizka Putri Agustin coba. Rizka? Atau siapa ya? Faizil? Sampai mana ngerjainnya? Cek, cek. Ini saya kayak ngomong sendiri. Ini pada denger kan?
Enggak, Bu. Gimana? Ada problem tadi ngerjainnya? Atau udah bisa ngerjain atau gimana? Gimana? Coba. Ada yang ngomong deh satu. Masih di soal. Oke. Oke. Perlu dibahas? Perlu banget, Bu. Perlu, Bu. Perlu ya. Oke. Perlu, Bu. Baik, kita mulai ya. Pertanyaannya, bentar. Udara dikompresi. Oke. Jadi kita punya di titik 1 ya. Jangan lupa ya, Dek. Itu kita punya tekanan ya. Tekanannya 1 bar. T1-nya 288,15 Kelvin. Volumenya kita punya 0,01 meter kubik. Di titik yang kedua, kita punya volume aja ya. Volume 2, ya benar ya, 0,001 meter kubik. Kemudian di titik yang ketiga, kita punya volume 3. Itu 0, ya benar ya, 10 pangkat minus 4 ya. 1 meter kubik. Kondisinya adiabatik ya. Masih ingat kalau adiabatik ada apa di sana? Adiabatik artinya no heat transfer. Artinya apa? Dq-nya sama dengan 0. Ya. Oke, kita udah punya 1 nih. Dq sama dengan 0. Sekarang pertanyaan yang pertama ditanyakan hitung usaha. Ya, berarti yang ditanyakan usaha untuk setiap langkah. Berarti kita punya W12 dan W23 ya. Benar? Terus sekarang kalau ditanya usaha, kita butuh apa nih? Rumus usaha? Ya. Jadi rumus usaha itu ada yang PV ya. PV atau kita bisa pakai yang RT ya. Jadi kita bisa pakai yang RT. Kita nggak punya massa, kita nggak punya temperatur saat ini. Terutama massa. Kita nggak punya massa ya. Berarti kita nggak bisa pakai rumus ini. Jadi kita pakai rumusnya yang PV. Ya. Kalau mencari PV, P1, V1 kita udah punya. Yang belum punya adalah P2. Ya, volume 2 kita punya. P2 kita belum punya. Berarti sekarang langkah untuk mencari W12 kita harus menemukan P2-nya dulu. Caranya gimana? Kalau mencari P2-nya, P1 per V1 sama dengan P2 per V2, Bu. pangkatnya jangan lupa. Pangkat N. Ya, atau K. Karena ini adiabatik, berarti saya nggak pakai N ya, saya pakai K ya. Berarti P2, V2, pangkat N atau pangkat K ya di sini, karena adiabatik, akan sama dengan P1, V1 pangkat K. Berarti kalau mencari P2 adalah P1, V1 pangkat K dibagi V2 pangkat K. Berarti untuk mencari P2 adalah P1, V1 per V2 pangkat K. K-nya berapa? Kalau untuk udara, masih ingat?
1,4 Bu. Ya, kita 1,4. Kita pakai K-nya 1,4 ya. Jangan lupa ini masih dalam bar. Kalau nanti ini masih bisa ya. Jadi kita masih bisa ngitung dalam bar, tapi kalau saran saya diubah aja dulu ke Pascal ya, langsung diubah ke Pascal. Karena di sini kita butuh Pascal. Atau kalau di sini masih dalam bar nggak apa-apa ya, tapi ingat di sini kita harus ubah ke Pascal. Kalau nggak diubah ke Pascal nanti salah hitungannya hasilnya ya. Jadi saya tulis P2-nya adalah, P1-nya adalah 1 bar ya, atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Saya kalikan dengan V1-nya 0,01 meter kubik per V2-nya 0,001 meter kubik pangkat 1,4. Berapa ini hasilnya? Pangkat 1,4. Hah? Bentar ya. 10 pangkat? Min 4. 10 pangkat 1,4 dulu kan ya. Jadi kan ini 0,01 dibagi ini kan 10 nih. 10 dipangkatkan 1,4. Setelah itu hasilnya dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan P1. P1-nya 1 bar atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tip P2-nya adalah 25,12 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ada yang sama hitungannya, hasilnya? Beda Bu. Beda. Oke, diulangi lagi. Bedanya di mana? Saya masuk ke baru ya, biar nggak terlalu berantakan. Jadi tadi yang dicari kan P2 ya. P2 itu kan adalah P1 dikalikan V1 per V2 angkat K. Gini ya. Ini tadi P1-nya, tekanannya itu berapa bar? 1 bar ya? Atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Terserah mau pakai yang mana dulu untuk mencari P2. Tapi nanti kalau di rumus usaha harus diganti ke Pascal. Ya. 1 bar dikali V1-nya tadi berapa? 0,01 ya. Meter kubik. Dibagi 0,001 meter kubik. Pangkatnya 1,4. Ini dibagi ini 10 ya. Jadi 10 dibagi 1 kan 10 nih. 10 pangkat 1,4 dikalikan 1 bar. 10 pangkat 1,4 berapa? 10 pangkat 1,4. 25,11 Bu. 25,118 belakangnya 88 berarti 25,12 ya. 25,12 dikali 1 bar. Berarti hasilnya adalah 25,12 bar atau sama dengan 25,12 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini P2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa Bu. Oke. Sekarang Nyari 1,4 ini kayak mana? mencari apa? Cari pangkat 1,4-nya. 1,4 karena dia kondisinya adiabatik dan dia kita pakai udara ya. Jadi masih ingat konstanta udara untuk kondisi STC adalah 1,4. Ketetapan ini. Kelihatan ya ini ya? Ya, slide nomor 6, Bu. Slide nomor 6 ya. Kenapa dengan slide nomor 6? Screenshot, Bu, nanti belajar, Bu.
Oh ya, nanti saya upload ya videonya ya. Tadi belum sempat. Ya Bu, makasih. Sama-sama. Nanti ujiannya kira-kira kayak gini ya, belajar yang baik. Bisa open, jadi terserah kalau misalkan nemu tuh di internet, kalau nemu ya. Ya, Saya meragukan, tapi bisa jadi nemu. Cuman ya gitu. Pokoknya kalau bisa, kalau misalkan dapat dari internet pun, jangan ditelan mentah-mentah. Karena kalau di internet itu ada yang dia internal energinya itu bukan ditambah, tapi dikurangi. Itu dia pakai pendekatan yang berbeda. Jadi ada yang pakai pendekatan positif, ada yang pendekatan negatif. Nanti kalau pakai caranya pendekatan negatif, sementara kita belajarnya pendekatan positif, nanti hasilnya kebalik semua. Jadi salah, hati-hati. Jadi contoh ya, kalau misalkan ketemunya U adalah Q min W atau W min Q, itu hati-hati. Karena yang kita pakai U adalah Q plus W. Saya pakai teoremanya si bukunya Moran, ya. Si JW Moran. Kebanyakan pakai itu, tapi ada juga, dan banyak juga saya temukan kalau di internet itu pakainya Q min W. Hati-hati ya. Kalau mereka pakai Q min W, berarti yang lain usahanya dianggapnya negatif semua juga. Kalau di kita usahanya dianggap positif nih. Rumusnya masih positif. Hati-hati ya. Jadi kalau dari internet jangan ditelan mentah-mentah. Karena kalau misalkan itu kalian masukkan langsung ke perhitungan, nanti jawaban akhirnya jadi salah. Hati-hati. Yang penting paham. Oke ya. Saya lanjutkan. Sudah di screenshot ya tadi ya? Sudah Bu. Oke. Sekarang kita mencari usahanya ya. W12. W12 adalah P2V2 dikurangi P1V1. Kalau untuk adiabatik, berarti kita pakai K-1. Udah ketemu ya semuanya ya? Jangan lupa ini dalam Pascal. Karena ada perkalian dan ada pengurangan. Kalau dalam bar salah hasilnya. Ya, pasti ke bawahnya salah semua. Hati-hati. Berarti kita pakai 25,12 kali 10 pangkat 5 Pascal dikalikan V2-nya 0,001 meter kubik dikurangi dengan P1V1. P1-nya 1 bar, 1 kali 10 pangkat 5 Pascal dikalikan dengan 0,01 meter kubik. Setelah dikurangi diapakan? Kita bagi ya. Dibagi dengan 0,4 ya. 1,4 dikurangi 1, 0,4. Berapa ini hasilnya? Dua 25,12 kali 10 pangkat 2 ya. Pascal. Kurang tepat. Satuannya Joule. Itu hasilnya atau masih ngitung? Oke, kita hitung satu-satu ya. Kita hitung satu-satu. Ini dikali ini dulu ya. 25,12 dikali 10 pangkat 5 dikali dengan 0,001. Hasilnya adalah 2.501 apa? Joule. Dikurangi dengan ini. 1 dikali 10 pangkat 5 dikalikan dengan 0,01. Itu adalah 1000 Joule. Setelah ini baru dibagi dengan 0,4. Ya, berarti 1512 kita bagi dengan 0,4.
Hasilnya adalah 3.780. Oke, hasilnya adalah 3.780 Joule. Atau kalau saya ubah ke kilojoule berarti 3,78 kilojoule. Dibagi 1000 ya. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sekarang dengan cara yang sama, kita mencari W23 ya, usaha untuk titik 23. Berarti kita cari P3 ya, karena V3 kita udah punya. V3 kita udah punya, berarti kita tinggal nyari P3. Dengan cara yang sama seperti ini. Jadi kita bisa pakai apapun ya. P1 V1 pangkat K akan sama dengan P2 V2 pangkat K akan sama dengan P3 V3 pangkat K. Berarti kalau mencari P3 kita bisa membandingkan dengan ini atau kita juga bisa membandingkan dengan ini. Bebas. Hasilnya akan sama ya. Saya contohkan di sini saya pakai terhadap P1 V1 ya. Jadi P1 V1 pangkat K saya bandingkan dengan P3 V3 pangkat K. Oh, berarti P3 adalah P1 V1 pangkat K dibagi dengan V3 pangkat K. Berarti P1 V1 per V3 pangkat K. Di mana P1-nya adalah 1 bar. V1-nya tadi 0,01 ya, meter kubik. V3-nya adalah 0,001 meter kubik. Pangkat 1,4. Berarti ini 100 dibagi 1 ya. 100 ya hasilnya ya. 100 pangkat 1,4 dikali dengan 1 bar. Berapa ini? Kalau salah dikoreksi ya. Iya, Bu. Oke. Berapa ini? 3,095. Oke, saya bulatkan ya. Jadi 631 kali 1 bar. Berarti 630. Udah dikali 1 bar, Bu. Kenapa? Udah sama 1 bar tadi. Kenapa? Gimana? Udah saya kali. Oh, oke. Silahkan ya. Berarti kalau diubah ke Pascal, 631 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tinggal dikali 100.000 ya. Kalau dari bar ke Pascal. Sekarang kita udah punya P3, berarti kita hitung W23 ya. Usaha dari titik 2 ke titik 3. Berarti P3 V3, titik akhir dikurangi titik awal ya. P2 V2. Dibagi dengan K-1. P3 V3-nya berapa tadi ya? P3-nya tadi 631 kali 10 pangkat 5 Pascal. Saya kalikan dengan V3-nya. V3-nya 0,0001 meter kubik. Saya kurangkan dengan P2 dikali V2. P2-nya tadi berapa ya tadi? 25 ya? 25,12 kali 10 pangkat 5 Pascal. Saya kalikan dengan
V2-nya 0,001 meter kubik. Kemudian setelah itu saya bagi dengan 1,4 dikurangi 1. Sekarang kita hitung dulu ya satu-satu ya. 631 kali 10 pangkat 5 Pascal dikalikan 0,0001 meter kubik. Hasilnya 6.000 ya? 10, Bu. Ya, gini ya. Joule. Saya kurangi dengan ini. Berapa tadi nih hasilnya? 25,12 Joule. Saya bagi dengan 1,4 dikurangi 1. Berarti saya bagi dengan 0,4 ya. Berapa hasilnya? 3.798, Bu. Dibagi 0,4 hasilnya 9.495. 9.495 joule. Oke. So, kalau saya bulatkan ke kilojoule berarti 9,5 ya. 9,5 kilojoule. Ini nilainya ya. Berarti usaha udah dapat nih. Usaha 23 dapat. Kemudian usaha 12 juga udah dapat ya. Oke, selesai yang pertama. Kemudian yang kedua ditanyakan apa? Tentukan perubahan energi dalam internal energi ya dan entalpi. Berarti ditanyakan U dan H ya. Sekarang masih ingat? U adalah W plus Q. Kalau saya bilang DU berarti akan sama dengan DW plus DQ. Kalau saya bilangnya U12 akan sama dengan W12 plus Q12. Kita tahu kalau adiabatik perubahan kalornya, heat transfernya 0 ya. DQ-nya 0. Berarti ini kita abaikan. Oh, berarti DU itu hanya akan sama dengan DW. Berarti kalau gitu, U12 akan sama dengan W12. 3,78 ya tadi ya? Kilojoule. Kemudian U23 akan sama dengan W23. 9,5 kilojoule. Selesai. Ini yang B. Sampai sini ada pertanyaan? Ini karena adiabatik ya. Q-nya 0. Delta Q-nya yang 0 ya, bukan Q-nya. Adiabatik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, sekarang yang ketiga kita nyari entalpi. Entalpi macam-macam ya, kita bisa pakai CP. Atau, jadi pakai CP itu pakai ini ya. Ini ya. Kita bisa pakai CPDT, berarti kita cari dulu temperaturnya. Bisa ya, karena PV sama dengan RT. T-nya bisa dicari. Kalau masih ingat ada yang rumus sudah jadi ini ya, bisa dipakai. Jadi temperatur itu perbandingan terbalik dari perbandingan dari volume ya. Volumenya tapi 1 min N, berarti 1 min K. Berarti minus 0,4 ya. Bisa pakai ini. Kalau mau cari entalpi dari temperatur. Berarti harus cari temperaturnya dulu. Atau kita bisa juga mencarinya dari rumus entalpi yang paling dasar.
Paling dasar, entalpi itu terdiri dari apa? Internal energi ditambah produk dari tekanan dan volume. Ini ya. Berarti tidak perlu temperatur di sini. Sehingga untuk mencari entalpi ya, saya tulis. Jadi entalpi itu bisa U plus PV. Berarti kalau saya tulis entalpi 12 akan sama dengan U12 plus P12 V12. Artinya apa ini ya? Kita tidak biasa menulis P12 V12 gini. Kalau yang pakai 12 itu biasanya hubungannya dengan energi yang satuannya joule ya. Berarti ini akan saya tulis perubahan tekanan dan perubahan volume. Berarti saya nulisnya gini. P2 V2 dikurangi P1 V1. U12 kita udah punya. Sekarang kita tinggal menghitung ini ya. P2 V2 dikurangi P1 V1. Saya tulis dulu ya. U12-nya 9,5 kilojoule. Atau saya tulis dalam ribu aja ya. Tadi 9.495 ya, joule. Ditambah dengan P2-nya. Berapa tadi P2-nya? 25,12 ya. Kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini lumayan panjang, bentar ya. Saya bisa di bawah aja nih. Ditambah dengan P2 V2. 25,12 kali 10 pangkat 5 Pascal, tekanan keduanya. Volumenya tadi 0,001 ya? Apa 0,001? Ini ya? 0,001, Bu. 0,001 ya? Meter kubik. Dikurangi dengan P1 V1-nya. 1 kali 10 pangkat 5 Pascal dikalikan dengan 0,01 meter kubik. Ini ya. Kalau kita lihat tadi yang hitungan sebelumnya, ini udah dihitung ya, udah dapat tadi P2 V2 dikurangi P1 V1. Mana tadi? Nah ini. P2 V2 dikurangi P1 V1 dibagi 0,4 hasilnya segini. Berarti kalau P2 V2 dikurangi P1 V1 tinggal kita kalikan dengan 0,4. Ya, benar ya? Jadi saya punya nih P2 V2 dikurangi P1 V1. Ini cara cepat ya. Kalau mau ngitung lagi juga nggak apa-apa. Itu sama dengan 3,78 kilojoule. Oh, berarti kalau mencari P2 V2 dikurangi P1 V1, 3,78 kilojoule saya kalikan dengan 0,4. Gitu ya. Berlaku juga hal yang sama untuk yang P2 sama P3 ya. P3 V3 dikurangi P2 V2 juga berlaku hal yang sama. Berarti kalau gitu P2 V2 dikurangi P1 V1 berapa ini hasilnya? 3,78 dikalikan 0,4. 1,01 ya. 12 ya kilojoule. Untuk jangan centang gini ya. Ini untuk P2 V2 ya. Beda sama yang atas nih. Oke. Yang ini gitu ya. Hasilnya bisa saya langsung tulis aja ya. Ini saya ubah lagi ke kilojoule karena yang tadi udah dalam kilojoule ternyata. 9,5 kilojoule ditambah dengan 1,512 kilojoule. Berapa ini hasilnya? Kok 9,5? 3,78 ya, sorry. Ini 3,78. U12 ya, 3,78 ya.
Oke, berapa ini hasilnya? 5,3. 5,3. 3. Ada sebelumnya berapa angkanya sebelum dibulatkan? 5,9. 292, Bu. Berarti 5,29 ya. Kecuali misalkan di sini 299 nggak apa-apa dibulatin ke 3 atau 2,96, 95 nggak apa-apa. Tapi kalau masih 92 kita bulatin ke bawah ya, berarti 2,29. Jangan ke 3, terlalu jauh jaraknya. Ini ya. Ini entalpi 12. Dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan entalpi 23. Berarti U23 ditambah P3V3 dikurangi P2 ya. V2. U23-nya itu ya 9,5 kilojoule. Saya tambahkan P3V3 dikurangi P2V2 berapa tadi hasilnya? ,8 ya? Ini ya. 9,5 hasilnya W23 kita bagi dengan 0,4. Kita kali dengan 0,4. Jadi hasilnya adalah 3,8. Ya. Atau nanti hitung lagi ya sendiri. Kalau misalkan ingin ngecek lagi silahkan dihitung sendiri. Ini saya cara cepat aja. Hasilnya adalah 13 kilojoule. Selesai. Kalau mau nyari temperatur bisa juga ya. Kalau misalkan penasaran atau misalkan ingin pakai rumus CPDT tadi ya untuk entalpinya, berarti kita cari temperatur dulu. Kalau cari temperatur kita bisa pakai rumus macam-macam ya. Bisa pakai rumus PVT ya. Jadi PV bisa pakai rumus ini. Saya jelaskan sekalian ya. Kalau untuk mencari temperatur kita bisa pakai rumus dasar. PV sama dengan MRT. Berarti P1 V1 MRT1. Kalau kita punya P2V2 berarti akan sama dengan MRT2. Ini hilang ya. Berarti P1V1 dibagi P2V2 akan sama dengan T1 per T2. T1-nya sudah diketahui. Atau bisa pakai cara instan yang diturunkan dari rumus ini, kita pakai perbandingan ya, dengan perbandingan volume. Ini ya. Jadi T2 dibagi T1 itu adalah V2 per V1 pangkat 1 min N. Ini bisa juga. Atau ya, T2 per T1 itu adalah V2 per V1 pangkat 1 min N. Di sini 1 min K ya. T2-nya kita tidak tahu, T1-nya kita tahu. Berapa tadi T1-nya? 288,15 ya. Ini ya T1-nya ya. 288,15 Kelvin. Ini kalau mencari temperatur ya, ini nggak ditanyakan. Cuman saya jelasin aja. Biar kalau ada soal sejenis, bisa ngerjain. Jadi T1-nya adalah 288,15 Kelvin. V2-nya tadi 0,001 ya, meter kubik. V1-nya adalah 0,01 meter kubik. Pangkat 1 min 1,4. Ada meter kubik, bisa dicoret ya. Ini adalah 1/10 ya. 1/10 atau 0,1. Pangkat
minus 0,4. Ini temperatur pertama, saya pindah ke kanan ya, dikali 288,15 Kelvin. Berapa ini hasilnya? Ada yang tahu berapa hasilnya? Berapa? 723,800, Bu. Oke, 723,8 ya. Kelvin. Ini temperatur kedua. Dengan cara ini kita bisa juga mencari temperatur ketiga ya. Misal T3 per T2 sama dengan V3 per V2 pangkat 1 min K. T2-nya udah dapat 723,8 Kelvin. V3-nya 0,0001 per V2-nya 0,001 meter kubik pangkat 1 minus 1,4 ya. Berarti akan sama dengan ini 1 per 10 juga, 0,1 pangkat minus 0,4 dikalikan dengan 723,8 Kelvin. Berapa ini hasilnya untuk T3? Delapan 818,103, Bu. Oke, berarti 0,1 ya. Kita bisa pakai cara ini. Pakai cara ini juga sama ya, hasilnya akan sama. Mungkin beda dikit di koma, tergantung ketelitian kita. Kalau semakin gede pembulatannya akan semakin jauh hasilnya ya. Karena kita kalau pakai pendekatan pasti ada bilangan yang kita cut, yang kita hilangkan. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai pendekatan, dihitung langsung semua, harusnya hasilnya hampir sama atau sama ya. Beda dikit mungkin di koma. Sampai sini ada pertanyaan? Ini aplikasinya ya, teorinya tadi, ini aplikasi hitungannya. Soal UAS kira-kira seperti ini, tolong mempersiapkan diri dengan baik, nanti UAS-nya di learning ya. Open, silahkan buka manapun, buku apapun silahkan. Cuman itu, hati-hati ya. Kalau misalkan point of view-nya tadi ya, jadi point of view-nya energi itu negatif, usaha itu negatif, pasti salah. Karena di sini point of view untuk usaha itu positif. Memberi dan menerima. Kalau masih ingat ya, kalau kita menerima hit, itu dianggapnya positif. Tapi kalau kita usaha, kita menerima, berarti kita anggapnya negatif. Itu konsep dasarnya. Kalau misalkan ada pembahasan yang lain dan itu banyak bertebaran di internet yang sebaliknya gitu ya, jadi negatif dan positifnya dibalik, hati-hati jangan dipakai karena pasti salah sampai ke bawah. Makanya kalau saran saya yang paling bagus adalah pahami dulu, pahami soal, pahami teori, nanti menghitung itu gampang. Tapi harus latihan ya, kalau misalkan tidak terbiasa latihan matematika dari dulu ya berarti mulai latihan lah, mulai menghitung pelan. Tapi bukan hanya perlu matematika, tapi perlu paham. Konsepnya perlu paham dulu. Gitu aja sih. Semoga sukses ya. Nanti untuk UAS-nya, untuk kalor, konveksi, konduksi, radiasi, mungkin nanti saya bahas lah di mata kuliah saya. Kayaknya ngajar kalian lagi nanti pembangkit 1 ya. Pembangkit 1 itu nggak ada hitungan. Hampir nggak ada hitungan sama sekali. Tapi benar-benar konsep. Harus fokus. Kalau nggak fokus nanti tersesat waktu kuliah. Ya, segitu dulu dari saya. Selamat malam. Nanti saya share. Oh ya, absen. Bentar ya, saya
stop share dulu. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk bertanya ke Ibu, setelah ini lewat personal chat atau di grup di GC kita aja, Bu, yang termodinamika? Dua-duanya bisa, tapi kalau misalkan personal ke saya, negatifnya ya nanti temannya nggak tahu nih. Atau temannya nggak tahu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya tidak terlalu pribadi, di grup aja nggak apa-apa. Jadi biar teman-temannya juga bisa lihat. Tapi kalau misalkan pertanyaannya pribadi nih, Bu, saya mohon maaf nggak bisa nggak bisa ngerjain tugas karena saya baru putus dari pacar. Nah, itu kan pribadi ya. Kalau kayak gitu mungkin lebih baik personal. Baik, Bu. Terima kasih. Oh iya, untuk UAS, tolong diingat ya, saya selalu kalau UAS itu SIPOM. Ya. Kalau UAS itu saya nggak ada UAS susulan. Ingat ya. Jadi nanti nggak ada alasan kalau misalkan Bu saya belum ngerjain UAS ini nih bisa minta ganti, saya nggak bisa ngasih ya. Tolong diingat. Dan UAS-nya kan online. Tolong diluangkan waktu lah untuk mengerjakan ya. Bentar, saya buka dulu untuk termonya, absennya. Sekarang minggu berapa ya? Minggu tenang sekarang. Tanggal 21. Oke. Status Nana anak Hongxing Tang Tang. Sekarang tanggal 21 jam 21.25. 21.35. Oke, absen sudah saya buka ya di learning di tanggal di minggu 16 Juli sampai 22 Juli. Silakan absen. Dari saya itu aja. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Ya, baik ya. Selamat malam. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share ya videonya kalau sudah selesai upload. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ibu. Ya, silakan leave. Ibu. Sebentar, nomor 1. Ya udah. Minggu. Udah boleh live semua. Silakan izin live, silakan. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama.